Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Ahmad Hafid, SEMM, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Organisasi Non-Bisnis. Di sini saya akan memaparkan perilaku masalah sosial merokok pada saat berkendara. Di sini ada saya sendiri, Desna Amperalyanda, dengan NIM akhir 003, dan rekan saya, Rizka Herawati, dengan NIM akhir 005. Perilaku negatif yang ditemukan adalah permasalahan sosial mengenai perilaku masyarakat terkait merokok saat berkendara di jalan raya, khususnya di Jalan Raya Kota Bandung. Perilaku negatif ini dapat mengganggu dan membahayakan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Nah, bisa dilihat ya, ini contoh foto yang merokok saat berkendara. Karakteristik responden. Domisilinya di Kota Bandung, respondennya ada 30. Jenis kelaminnya laki-laki ada 30. Usianya 17-21 tahun ada 10 responden, 22-26 tahun 12 responden, 27-31 tahun 1 responden, 32-36 tahun 5 responden, dan 37-41 tahun 2 responden. Total responden ada 30. Pekerjaannya pelajar 2 responden, mahasiswa 13 responden, karyawan swasta 10 responden, dan wirausaha 5 responden. Dan totalnya 30. Operasionalisasi variabel. Variabel adalah nilai yang dipersepsikan adalah perbedaan antara evaluasi perspektif pelanggan terhadap semua keuntungan atau benefit dan keseluruhan biaya dan dibandingkan dengan alternatif yang ada menurut Kotler dan Keller pada tahun 2014. Subvariabel pengetahuan, indikatornya dampak bagi kesehatan, dampak bagi diri sendiri dan orang lain, bahan zat kimia yang berbahaya dalam merokok saat berkendara dapat mengganggu pengguna jalan lain, merokok saat berkendara dapat membahayakan pengguna jalan lain. Dan subvariabel B, ada kesadaran, menjaga keamanan saat berkendara, menjaga keselamatan saat berkendara, menjaga kenyamanan saat berkendara, dan mentaati peraturan lalu lintas. Lalu selanjutnya ada subvariabel C, manfaat fungsional. Indikatornya ada memudahkan fokus saat berkendara, berkonsentrasi saat berkendara. Dan subvariabel yang D, manfaat emosional, indikatornya merasa diterima oleh lingkungan, memiliki banyak teman untuk mengurangi rasa stres untuk sementara, mengurangi rasa kantuk untuk sementara, mengurangi rasa jenuh saat macet di perjalanan, dan mengurangi rasa bosan saat macet di perjalanan. Lalu subvariabel yang masih subvariabel emosional. Selanjutnya ada subvariabel manfaat emosional. Indikatornya mengurangi ketegangan saat berkendara, mengurangi rasa gugup saat berkendara, perasaan tenang, perasaan bahagia, dan meningkatkan percaya diri. Dan yang terakhir, subvariabel biaya. Indikatornya ada biaya uang yang dikorbankan dan waktu yang dikorbankan. Berikut pernyataan pada kuesioner. Yang pertama, saya mengetahui bahwa terdapat zat kimia yang berbahaya dalam rokok. Yang kedua, saya mengetahui bahwa merokok saat berkendara berdampak buruk bagi kesehatan. Yang ketiga, saya mengetahui bahwa merokok dapat berdampak buruk bagi saya sendiri dan orang lain. Yang keempat, saya mengetahui bahwa merokok saat berkendara dapat mengganggu pengguna jalan lain. Yang kelima, saya mengetahui bahwa merokok saat berkendara dapat membahayakan pengguna jalan lain. Yang keenam, saya merasa telah menjaga keamanan di jalan saat berkendara. 7, saya merasa telah menjaga keselamatan saat berkendara. 8, saya merasa telah menjaga kenyamanan saat berkendara. 9, saya merasa telah mentaati peraturan lalu lintas saat berkendara. 10, merokok dapat memudahkan saya untuk fokus saat berkendara. 11, merokok dapat memudahkan saya untuk berkonsentrasi saat berkendara. 12, saya merasa dengan merokok saat berkendara dapat diterima oleh lingkungan. Selanjutnya 13, saya merasa dengan merokok saat berkendara memiliki banyak teman. Saya merasa dengan merokok saat berkendara dapat mengurangi rasa stres untuk sementara. 15, saya merasa dengan merokok saat berkendara dapat mengurangi rasa kantuk untuk sementara. 16, saya merasa dengan merokok saat berkendara dapat mengurangi rasa jenuh saat macet di perjalanan.
Yang ke-17, saya merasa dengan merokok saat berkendara dapat mengurangi rasa bosan saat macet di perjalanan. 18, saya merasa dengan merokok saat berkendara dapat mengurangi ketegangan untuk sementara. 19, saya merasa dengan merokok saat berkendara dapat mengurangi rasa gugup untuk sementara. 20, saya merasa tenang dengan merokok saat berkendara. 21, saya merasa bahagia dengan merokok saat berkendara. 22, saya merasa dengan merokok saat berkendara dapat meningkatkan perasaan percaya diri. 23, saya merasa biaya yang dikeluarkan untuk membeli rokok sepadan dengan manfaat yang saya terima. Dan yang terakhir, saya merasa waktu yang dikeluarkan lebih lama ketika merokok saat berkendara. Berikut ada hasil kuesionernya. Lanjut kepada uji analisis deskriptif. Berdasarkan tabel hasil uji deskriptif, dapat digambarkan distribusi data yang diperoleh adalah sebagai berikut. A. Variabel pengetahuan memiliki nilai minimum 15 dan nilai maksimum 25, dengan nilai rata-rata 19,10 dan standar deviasi sebesar 3,670. Selanjutnya, variabel kesadaran memiliki nilai minimum 8 dan nilai maksimum 20, dengan nilai rata-rata 15,60 dan standar deviasi sebesar 3,255. Yang C, variabel nilai fungsional memiliki nilai minimum 2 dan nilai maksimum 10, dengan nilai rata-rata 6,77 dan standar deviasi sebesar 2,909. D, variabel nilai emosional memiliki nilai minimum 11 dan nilai maksimum 55, dengan nilai rata-rata 37,17 dan standar deviasi sebesar 12,200. Selanjutnya, yang terakhir variabel nilai biaya memiliki nilai minimum 2 dan nilai maksimum 10, dengan nilai rata-rata 6,40 dan standar deviasi sebesar 1,734. Selanjutnya ada uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas dan uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid, karena seluruh R hitung dari setiap pernyataan dalam kuesioner tersebut lebih besar dari R tabel, yaitu 0,3610. Artinya, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian, berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, diketahui bahwa nilai kurang alfa untuk instrumen pengetahuan, kesadaran, nilai fungsional, nilai emosional, dan nilai biaya memiliki nilai lebih dari 0,60. Artinya, reliabilitas instrumen tersebut dinyatakan reliabel, yaitu pengukuran dapat dilakukan dalam lintas waktu yang berbeda, maka konsistensi pengukuran dapat terjamin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, lalu selanjutnya saya akan melanjutkan hasil dari uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid karena seluruh R hitung dari setiap pernyataan dalam kuesioner tersebut lebih besar dari R tabel, yaitu 0,3610, yang artinya instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian, berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, diketahui bahwa nilai Cronbach alpha untuk instrumen pengetahuan, kesadaran, nilai fungsional, nilai emosional, dan nilai biaya memiliki nilai lebih besar dari 0,60, yang artinya reliabilitas instrumen tersebut mengatakan reliable, yakni pengukuran dapat dilakukan dalam lintas waktu yang berbeda, maka konsistensi pengukuran dapat terjamin. Lalu selanjutnya ada tabel dari tanggapan responden terhadap subvariabel pengetahuan. Berdasarkan pada tabel sebelumnya, maka dapat dijelaskan beberapa pendapat responden terhadap variabel pengetahuan sebagai berikut. Pertama, pada pernyataan pertama, jawaban yang paling dominan adalah sangat setuju sebanyak 19 orang atau sebesar 63,3%. Pada pernyataan kedua, jawaban yang paling dominan adalah setuju sebanyak 20 orang atau sebanyak 66,7%. Pada pernyataan ketiga, jawaban yang paling dominan adalah ragu-ragu sebanyak 14 orang atau sebesar 46,7%.
Lalu pada pernyataan keempat, jawaban paling dominan adalah tidak setuju dan sangat setuju sebanyak 9 orang atau sebesar 30%. Pada pernyataan kelima, jawaban yang paling dominan adalah sangat setuju sebanyak 10 orang atau sebesar 33,3%. Dengan demikian, berdasarkan interpretasi di atas menunjukkan respon yang bervariatif, namun respon yang paling dominan adalah responden setuju dengan setiap pernyataan dengan variabel pengetahuan. Lalu selanjutnya ada tabel tanggapan responden terhadap subvariabel kesadaran. Berdasarkan pada tabel sebelumnya, maka dapat dijelaskan beberapa menurut responden terhadap variabel kesadaran yang sebagai berikut. Pada pernyataan pertama, jawaban yang paling dominan adalah setuju sebanyak 14 orang atau sebesar 46,7%. Pada pernyataan kedua, jawaban yang paling dominan adalah setuju sebanyak 16 orang atau sebesar 53,3%. Pada pernyataan ketiga, jawaban yang paling dominan adalah setuju sebanyak 14 orang atau sebesar 46,7%. Dan pada pernyataan keempat, jawaban yang paling dominan adalah setuju sebanyak 16 orang atau sebesar 53,3%. Dengan demikian, berdasarkan interpretasi di atas menunjukkan responden setuju dengan setiap pernyataan dari variabel kesadaran. Lalu selanjutnya ada tanggapan responden terhadap nilai fungsional. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan beberapa pendapat responden terhadap variabel nilai fungsional sebagai berikut. Pada pernyataan pertama, jawaban yang paling dominan adalah setuju sebanyak 10 orang atau sebesar 33%, dan pernyataan kedua paling dominan sangat setuju sebanyak 10 orang atau sebesar 33,3%. Dengan demikian, berdasarkan interpretasi di atas menunjukkan respon yang seimbang, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa responden sangat setuju dengan setiap pernyataan dari variabel nilai fungsional. Lalu berikutnya ini ada tabel dari tanggapan responden terhadap nilai emosional. Dan berdasarkan dari interpretasi di atas, berdasarkan tabel yang di atas, maka dapat dijelaskan beberapa pendapat responden terhadap variabel nilai emosional sebagai berikut. Pertama, pada pernyataan pertama, jawaban yang paling dominan adalah setuju sebanyak 16 orang atau sebesar 53,3%. Pada pernyataan kedua, jawaban yang paling dominan adalah setuju sebanyak 13 orang atau sebesar 43,3%. Pada pernyataan ketiga, jawaban yang paling dominan adalah sangat setuju sebanyak 14 orang atau sebesar 46,7%. Pada pernyataan keempat, jawaban paling dominan adalah sangat setuju sebanyak 15 orang atau sebesar 50%. Pada pernyataan kelima, jawaban yang paling dominan adalah sangat setuju sebanyak 14 orang atau sebesar 46,7%. Lalu selanjutnya pada pernyataan ke-6, jawaban yang paling dominan adalah sangat setuju sebanyak 11 orang atau sebesar 36,7%. Pada pernyataan ke-7, jawaban yang paling dominan adalah ragu-ragu sebanyak 12 orang atau sebesar 40%. Pada pernyataan ke-8, jawaban yang paling dominan adalah setuju sebanyak 12 orang atau 40%. Pada pernyataan ke-9, jawaban yang paling dominan adalah sangat setuju sebanyak 11 orang atau sebesar 36,7%. Pada pernyataan ke-10, jawaban yang paling dominan adalah setuju sebanyak 11 orang atau 36,7%. Pada pernyataan ke-11, jawaban yang paling dominan adalah setuju sebanyak 15 orang atau 50%. Dengan demikian, berdasarkan interpretasi di atas menunjukkan respon yang bervariatif, namun respon yang paling dominan adalah respon sangat setuju dengan setiap pernyataan dari variabel nilai emosional. Lalu, yang terakhir ada tanggapan responden terhadap nilai biaya. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan beberapa pendapat responden terhadap variabel nilai biaya sebagai berikut. Pada pernyataan pertama, jawaban yang paling dominan adalah setuju sebanyak 13 orang atau sebesar 33,3%. Lalu pada pernyataan kedua, yang paling dominan adalah tidak setuju sebanyak 12 orang atau sebesar 40%. Dengan demikian, berdasarkan interpretasi di atas menunjukkan respon yang bervariatif, namun respon yang paling dominan adalah respon setuju dengan setiap pernyataan dari variabel nilai biaya. Lalu berikutnya masuk ke kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil yang telah disampaikan, maka dapat diketahui bahwa para pengendara khususnya di Kota Bandung berpengetahuan dan sadar mengenai akibat dari merokok saat berkendara.
Namun, walaupun berpengetahuan dan sadar, para pengendara tetap melakukan tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Para pengendara tidak sadar bahwa tindakannya itu merugikan orang sekitar atau para pengguna jalan lainnya. Maka diharapkan tindakan merokok saat berkendara ini khususnya di Kota Bandung dapat segera ditindaklanjuti agar para pengendara tidak lagi merokok saat berkendara di jalan raya. Lalu untuk sarannya yaitu menyampaikan pesan melalui iklan, kampanye, atau spanduk mengenai bahaya merokok saat berkendara, lalu menempatkan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan di setiap lampu merah untuk mengingatkan bahaya merokok saat berkendara, dan memberikan pemahaman lebih mengenai dampak dari merokok saat berkendara kepada masyarakat bahwa lebih besar bahwa dampak dari merokok itu sangat lebih besar dari manfaat yang dirasakannya. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.